Silakan kelompok penyaji untuk mulai mempresentasikan. Baik, karena PPT sudah, apakah PPT sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai saja. Selamat pagi kepada Bu Ayu dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan jurnal judul Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang diteliti oleh Ahmad Burhan Zulhasmi dan Febrian Kuartin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu latar belakang. Baik, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. PowerPoint-nya belum bergeser. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum. Latar belakang dari penelitian ini yaitu fenomena di mana di kantor pelayanan pajak Pratama KPP Pondok Aren Tangerang Selatan itu terdapat 82.291 wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT. Dan hingga Kamis tanggal 29 Maret tahun 2018, KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan itu baru menerima 40.692 wajib pajak orang dan 415 wajib pajak badan. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Baik, saya lanjut ke teori yang digunakan. Teori yang digunakan yaitu Theory of Plate Behavior, di mana Theory of Plate Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reason of Act. PowerPoint-nya? Ya. Oh ya, baik, tunggu PowerPoint-nya. sebentar Ibu. Baik. Aduh. Baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya lanjutkan. Jadi untuk Grand Theory, yaitu Theory of Plate Behavior, merupakan pengembangan dari Theory of Reason Action yang dikemukakan oleh Fishbein dan Eisen, didasarkan kepada asumsi bahwa manusia berperilaku
dengan cara yang sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori reason of action ini, niat merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindakan. Niat dipengaruhi oleh dua faktor dasar, yaitu yang pertama itu faktor pribadi berupa sikap dan faktor pengaruh sosial yaitu norma subjektif. Kemudian teori of applied behavior ini menambahkan konstruk yang belum ada dalam teori of reason of action itu, yaitu persepsi kontrol keperilakuan. Baik, saya lanjutkan ke hipotesis. Jadi hipotesis dalam penelitian jurnal kali ini itu yang pertama, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke pembicara kedua, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu definisi operasional variabel. Di sini kita memakai 3 variabel X. Yang pertama yaitu penerapan sistem e-filing sebagai X1, pengetahuan perpajakan sebagai X2, kesadaran wajib pajak sebagai X3. Penerapan sistem e-filing diukur dengan mengadopsi instrumen dari Agustiningsih 2016 yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya yaitu pengetahuan perpajakan. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen dari Kasana 2014 yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Yang ketiga yaitu kesadaran wajib pajak diukur dengan mengadopsi instrumen dari Handayani, Fathur-Rahman, Pratiwi 2012 yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center yang berjumlah 195. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan rumus Isaac dan Michel sebagai berikut. Seperti yang telah terlihat di layar, di mana S merupakan ukuran sampel yang diperlukan, N merupakan jumlah anggota populasi, dan P proporsi sampling yaitu sejumlah 0,50, D tingkat akurasi sejumlah 0,05, dan alfa kuadrat yaitu tabel nilai chi-squarel sesuai dengan tingkat kepercayaan 3,841. Sehingga didapat sampel yaitu 128,6778337. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu ada 2. Pertama, tinjauan ke perpustakaan, dan yang kedua, penelitian di lapangan. Yaitu untuk penelitian di lapangan yaitu menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada usahawan yang menjalankan usahanya di Bintaro Trade Center. Terakhir yaitu ada metode analisis. Di sini menggunakan 7 metode analisis. Yang pertama yaitu analisis statik deskriptif, kedua uji kualitas data, ketiga uji asumsi klasik, keempat uji koefisien determinasi, yang kelima yaitu uji statistik F,
Dan yang keenam, uji UT. Dan yang terakhir, uji analisis regresi linear berganda. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Laura mengenai hasil pembahasan. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Dari hasil analisis diperoleh nilai minimum dan maksimum sistem E-filling adalah 4 dan 15, sedangkan rata-rata dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 12,77 dan 2,023. Secara variabel pengetahuan perpajakan dari hasil analisa menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 5 dan 15, sedangkan rata-rata dan standar deviasi adalah 12,49 dan 1,915. Variabel kesadaran wajib pajak diperoleh menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 3 dan 15, sedangkan rata-rata, min, dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 12,43 dan 1,955. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 5 dan 15, sedangkan rata-rata dan standar deviasi menunjukkan angka 12,77 dan 1,902. Selanjutnya yaitu uji validitas. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dapat dilihat pada tabel hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap variabel menunjukkan nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan bahwa setiap pertanyaan valid. Yang ketiga yaitu uji reliabilitas. Tabel hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's alpha setiap variabel lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran ketiga variabel konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Yang keempat yaitu uji residual. Uji dari tabel menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,978 dengan signifikansi 0,295 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini setelah residual terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nilai cut-off yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIP 10. Penerapan sistem E-filling memiliki nilai toleransi sebesar 0,116 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP sebesar 8,634 lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-filling tidak terdapat multikolinearitas. Yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai toleransi sebesar 0,141 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP sebesar 7,067 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya itu kesadaran wajib pajak memiliki nilai toleransi sebesar 0,219 lebih besar dari 0,10 dan nilai PIP sebesar 4,576 lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak terdapat multikolinearitas. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya adalah uji heterokedasisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedasitas menggunakan metode uji Gleiser. Uji Gleiser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolut, di mana apabila P lebih besar daripada 0,05, maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedasisitas. Dalam penelitian ini dapat terjadi heteroskedasisitas pada model regresi. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R2. Besarnya adjusted R2 adalah 0,763. Ini berarti menjelaskan bahwa berarti 76,3% variabel pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Penerapan sistem E-filling, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
Sedangkan sisanya 100% min 76,3% adalah 23,7%. Dijelaskan oleh sebab yang lainnya di luar model. Standar error of estimate atau SEE sebesar 0,927, di mana semakin kecil nilai SEE, maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memiliki variabel dependen. Selanjutnya ada uji analisis linier berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, yaitu data tidak ada gejala multikolenialitas dan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang Bayes linear unbiased estimator atau BLEU dan layak untuk dilakukan analisis regresi persamaan regresi sebagai berikut. Bisa dilihat persamaan regresinya. Keterangannya itu bisa dilihat juga. Baik, selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis penerapan sistem e-filing menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan sistem e-filing sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan T hitung 3,439 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,1987. Artinya, variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan. Selanjutnya, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini, hipotesis pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,239 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan dihitung 1,186 lebih kecil dari tabel 1,97. Artinya, variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pembahasan yang kedua yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis pengetahuan kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan sistem e-filing sebesar 0,047 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan terhitung 2,014 lebih besar dari tabel 1,987. Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan ke sesi tanya-jawab, sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama, absen 16, Sri Indrayani, silakan. Sri Indrayani? Oke, nggak jadi ya. Absen 6, Devi. Baik, izin bertanya Ibu dan teman yang berpresentasi hari ini. Perkenalkan, saya Devi Ardilia, nomor absen 6, ingin bertanya, bisakah dijelaskan mengapa dalam penelitian ini menggunakan plan behavior menjadi teori? Terima kasih. Baik, yang kedua, Dema, silakan. Baik, di sini saya Dema Utami Anggreni, absen 5, ingin bertanya kepada kelompok 10.
dalam artikel ada pernyataan bahwa wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif. Pertanyaan saya, bisakah kalian jelaskan maksud dari kewajiban subjektif dan objektif dari seorang wajib pajak itu? Terima kasih. Oke, berarti cuma ada 2 orang penanya ya untuk di artikel ini. Baik, di sini penelitiannya terkait dengan e-filing, kemudian pengetahuan dan juga kesadaran terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil. Ya, kalau kalian lihat dari hasil uji, kalian bisa mengetahui hasilnya. Ya, apakah dia tidak berpengaruh, ataukah dia berpengaruh positif, ataukah dia berpengaruh negatif. Coba kelompok penyaji berikan suatu pembahasan terkait dengan apakah e-filing, pengetahuan, dan kesadaran, apakah dia tidak berpengaruh, berpengaruh positif, ataukah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan. Kemudian dilihat dari hasil penelitian, ada variabel yang ternyata tidak berpengaruh ya, atau hipotesisnya menolak, hasilnya menolak hipotesis. Bisa kelompok penyaji jelaskan kenapa dia sampai tidak berpengaruh ya, argumentasinya, bukan dari segi nilai statistiknya. Tadi Indrayani terlihat lagi. Indrayani mau bertanya lagi? Iya, Bu. Oke, silakan. Di sini saya akan bertanya mengenai, tunggu sebentar, Bu. Apa kaitan dari teori behavior, tadi apa ya? Plan behavior. Ya, terhadap kepatuhan wajib pajak itu. Terima kasih. Maaf sebelumnya, Bu, tadi saya sempat keluar karena sinyalnya, Bu. Oke. Berarti pertanyaannya mirip dengan Devi ya. Kenapa menggunakan teori plan behavior? Ya, dalam penelitian ini. Oke ya, untuk kelompok penyaji, kita ada 4 pertanyaan berarti ya. Ada dari Devi, dari Dema, dari Indrayani, dan dari saya. Silahkan untuk kelompok penyaji mulai dicari, mulai didiskusikan jawabannya, kemudian langsung untuk menjawab ya. Sambil menunggu, kita absen dulu ya. Absen 1, Hadir, Bu. 2, Hadir, Bu. oke, 3, 3, tidak ada. 4, Izin, Bu. ya, 4, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya, 5, ada. 6 tadi Devi ya. Oke. Iya. 7 tidak ada. 8, Hadir, Bu. 9, Hadir, Bu. oke, 10, Hadir, Bu. 11, Hadir, Bu. 12, Hadir, Bu. 13, Hadir, Bu. 14, Hadir, Bu. 16 hadir. 17, Hadir, Bu. 18, 18 hadir, Bu. 19. Hadir, Bu. Iya. 20, Hadir, Bu. 21, 21, 21. Tidak menjawab. Oke, 23, Hadir, Bu. 24,
Hadir, Bu. Maaf Bu, 2, 1 tadi yang presentasi. Kadek Dwi Wahyu. 2, 1. Oh iya. Oke. 25. Hadir, Bu. 26, Hadir, Bu. 27, Hadir, Bu. 28, Hadir, Bu. 29, Hadir, Bu. 30, Hadir, Bu. 31, Hadir, Bu. 32, Hadir, Bu. 33, Hadir, Bu. 34. Hadir, Bu. Oke. Untuk hari ini kelompok 10 absen berapa aja ya? Kelompok 10 absen berapa aja? Oke, Absen 21, kemudian absen berapa lagi? absen 14, 21, 29, dan 25, Bu. Absen 14, 21, 25, 29. 25, 29. Oke. Sudah bisa dijawabkah? Izin menjawab, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Ardilia, yaitu mengapa dalam penelitian ini menggunakan teori TPB sebagai grand teori. Menurut kelompok kami, teori TPB atau Theory of Planet Behavior mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Karena teori ini relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagaimana, Devi? Apakah bisa diterima? Terima kasih Laura atas jawabannya. Bisa sharing. Devi sudah. Oke. Itu kenapa digunakan teori plan of behavior ya, karena ada kaitannya ke perilaku ya. Perilaku si wajib pajak itu kenapa mereka bisa patuh dalam membayar pajak. Oke, pertanyaan yang kedua dan itu sama dengan pertanyaannya Indrayani ya tadi ya. Apa kaitannya teori plan of behavior itu terhadap kepatuhan? Ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Izin menjawab, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Sri Indrayani. Pertanyaannya adalah kaitan dari teori of planet behavior atau TBP. Menurut kelompok kami, teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh niat, kecenderungan atau keputusan berperilaku patuh akan menimbulkan perilaku wajib pajak, di mana untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Jika seseorang itu ada niat, maka akan berperilaku patuh. Bagaimana, Mang Sri, apa bisa diterima? Baik, terima kasih Windy atas jawabannya. Bisa saya terima. Makasih, Mang Sri. Oke, selanjutnya
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dema, di mana pertanyaannya jelaskan maksud dari kewajiban subjektif dan objektif dari seorang wajib pajak. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaan beban pajaknya memperhatikan pribadi wajib pajak atau dapat disebut dengan subjek pajak seperti status kawin, tidak kawin. Yang termasuk kategori pajak subjektif itu pajak penghasilan atau PPh. Yang ke pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan nilai dari suatu objek pajak tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk Dema, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Wati. Oke, berikutnya terkait dengan hasil. Bisa ditampilkan ya nanti terkait dengan hasil regresi bergandanya ya. Kalian untuk menyampaikan bagaimana hasilnya, apakah dia tidak berpengaruh positif, ataukah berpengaruh negatif. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu terkait pembahasan hasil e-filing, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. Jadi, kesadaran wajib pajak itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena di mana meningkatnya kesadaran masyarakat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini terjadi karena sesuai pengertiannya, kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak dan menyikapi. Jadi, semakin tinggi kesadaran, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu. Selanjutnya yaitu pengaruh e-filing. Berarti untuk kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan hasilnya bagaimana? Berpengaruh positif. Kesadaran berpengaruh positif. Dilihat dari nilai apa dia berpengaruh positif? Dilihat dari uji koefisien. Untuk melihat dia berpengaruh atau tidak, atau hasilnya hipotesisnya diterima atau ditolak, dalam PowerPoint ini dilihat dari tabel mana? Dilihat dari uji T-nya. Mana uji T? Hasilnya mana? Coba lihat.
kesimpulannya, pembahasannya. Kalau di sini saya lihat kan e-filing berpengaruh gitu aja. Makanya saya minta untuk melihat dari hasil regresinya. Apakah yang berpengaruh itu berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif? Coba dilihat dulu hasil regresinya dan jelaskan hipotesisnya diterima atau ditolak. Izin menjawab, Bu. Karena di tabelnya tidak ada yang regresi, jadi langsung ke angkanya. Jadi karena dilihat dari T-nya arahnya positif, jadi berpengaruh positif. Dan hasil di T-nya minus, jadi berpengaruh negatif. Di artikelnya juga nggak ada hasil ya? Hasil regresi ya? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau dilihat dari persamaan regresi, yang tidak berpengaruh itu kan hanya pengetahuan ya. Kalau untuk e-filing berarti dia pengaruhnya apa? Ya, Bu. Kalau untuk e-filing hasilnya berpengaruh apa? Positif, Bu. Berpengaruh positif. Sesuai hipotesis, berarti ya, argumentasi hipotesis ya. Kalau untuk kesadaran? Iya, Bu. Kesadaran berpengaruh positif. Positif juga ya. Oke. Kemana nih? Kemudian argumentasi kira-kira bagi yang pengetahuan perpajakan, kenapa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Ya, baik Bu. Jadi untuk variabel pengetahuan perpajakan itu untuk hasilnya itu tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan berarti semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak,
maka akan semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait ketentuan undang-undang yang berlaku, karena proses administrasi perpajakan mulai dari proses perhitungan sampai dengan proses pelaporan mengacu pada ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tidak berpengaruh dengan berpengaruh negatif itu sama nggak? Beda, Ibu. Berbeda. Tadi saya dengar semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka menurunkan kepatuhan. Iya, Ibu. Iya, kalau iya itu artinya berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh? Negatif, Bu. Itu berpengaruh negatif artinya ya. Ini hasilnya tidak berpengaruh kan? Argumentasinya gimana untuk dia tidak berpengaruh? Baik, Bu. Saya ulang untuk argumennya itu variabel pengetahuan perpajakan itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak, baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media, agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu malah hasilnya positif. Ini kan jelas-jelas dia tidak berpengaruh pengetahuannya. Terus ngapain lagi ditingkatkan pengetahuannya? Sama dengan kalian ingin menaikkan berat badan, hasilnya adalah makan itu nggak berpengaruh terhadap peningkatan berat badan. Terus kenapa kalian minta atau menyarankan seseorang untuk makan lebih banyak agar berat badannya meningkat? Karena hasilnya tidak berpengaruh. Gitu. Ya, sama dengan ini. Ternyata pengetahuan nggak berpengaruh terhadap kepatuhan. Jadi ada fenomena di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi, dia patuh. Tapi ada juga wajib pajak yang nggak ngerti apa-apa tentang pajak, tetapi dia tetap patuh membayar pajak. Sehingga kan mau dia tahu tentang pajak, mau enggak, dia tetap bisa patuh terhadap pembayaran pajaknya. Apa yang menyebabkan? Seperti itu loh argumentasinya. Kita harus mencari faktor lain. Kok bisa seperti itu? Bukan kita menganggap bahwa semakin dia tinggi pengetahuan, semakin nggak patuh, nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi ubah pemikiran kalian antara berpengaruh sama tidak berpengaruh. Gitu. Ya, misalnya, kenapa seseorang walaupun sudah makan banyak, kenapa tetap tidak naik berat badannya? Karena dia cacingan. Kan bisa. Mau dia makan banyak, mau enggak,
berat badannya tetap segitu aja. Kan bisa seperti itu. Kemudian dia mau paham atau enggak tentang pajak, dia tetap patuh. Kan bisa aja dia meminta konsultan pajak. Yang paham itu kan konsultan pajaknya, bukan wajib pajaknya. Dia dibantu oleh konsultan pajaknya dalam mengurus pajak. Dia tetap menjadi patuh. Dan di dalam pembayaran pajak itu ada sanksi. Yang dia takutkan kan sanksinya. Seperti itu. Ya, jadi sama dengan di kantor akuntan publik misalnya. Auditor yang tidak berpengalaman atau tidak terlalu paham tentang audit, tetap bisa kok terjaga kualitas auditnya. Karena apa? Dalam audit itu kan ada tim auditnya, di-review hasilnya. Kalau ternyata salah, disuruh perbaiki. Seperti itu. Jadi walaupun mereka nggak paham, tapi ada tim reviewnya yang bisa ngasih tahu mereka kalau mereka ada kesalahan. Seperti itu. Ya. Jadi cari informasi lainnya yang terkait dengan kenapa malah tidak berpengaruh. Gitu ya. Oke, baik ya, sudah semua terjawab untuk pertanyaan penelitian, pertanyaan dari teman-temannya. Untuk berikutnya, saya persilahkan jika ada yang masih ingin bertanya. Masih ada kira-kira yang ingin dibahas? Tidak ada? Kalau tidak ada yang dibahas lagi untuk perkuliahan hari ini, bisa kita akhiri ya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih.